Selamat pagi Pak Khoyin. Ya, ini kita sambil nunggu yang lain ya. Ini masih 43 yang hadir. Sementara yang daftar sudah sekitar 109. Jadi masih banyak yang belum on. Bu Heti, Resen, mungkin ada yang perlu disampaikan Bu Heti? Oh iya, absennya belum saya share. Setelah ini saya share di chat room ya. Untuk link absennya. Ya, untuk link absen sudah saya share di chat room. Ya, baru 50 yang hadir, kurang sekitar 60 peserta. Ya, kalau sesuai jadwal kegiatan kita mulai pukul 9.00 ya. Namun ini baru 54 yang hadir. Pak Robi sudah hadir ya? Sudah Pak Yo. Sudah hadir. Oh iya, kata gue anteng ke sana. Loh. Terima kasih Bapak. Masih ada sedikit gangguan di laptop. Masuk kasih mati lah, iya, besok pindah kan. Terus mati ini. Jangan. Aduh, kakak. Ismi. Lafak keluar. Pak Khoyin. Hadir. Ya, monggo Bu Priska mungkin ada yang disampaikan. Bu Priska, Resen, mungkin ada yang mau disampaikan, saya persilakan. Ya, 5 menit lagi kita mulai Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sudah sekitar 70 yang hadir, monggo bisa dimulai Pak Robi. Yo, atas kesempatannya. Mohon maaf Bapak Ibu. Kurang keras dikit Pak Robi. Kurang keras, Pak. Bagaimana? Sudah terdengar jelas? Sudah. Sudah? Oke, sip. Aman,
Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai untuk webinar pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Syukur alhamdulillah pada hari ini Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024 kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti webinar tentang mendesain aksi nyata di PMM tanpa kurang suatu apapun. Sekali lagi patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya mudah-mudahan sholawat salam semoga tetap terjunjungan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk bagi kita sehingga kita mampu membedakan mana hal yang hak dan mana yang batil. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, perkenalkan saya Robin Nugroho selaku moderator pada acara webinar pada pagi hari ini, yaitu terkait dengan mendesain aksi nyata di PMM. Adapun narasumber yang akan menyampaikan paparan materi pada hari ini ada 3 narasumber. Yang pertama, Bapak Sunaryo SPD, selaku fasilitator guru penggerak Angkatan 14, calon guru penggerak rekognisi Angkatan 10, dan pengajar praktik guru penggerak Angkatan 5, serta beliau juga adalah waka kurikulum di SMA Negeri 1 Babat. Narasumber yang kedua adalah Ibu Hartati, SPD, selaku guru fisika di SMA Negeri 1 Babat, sekaligus guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Lamongan. Serta yang terakhir adalah Budian, guru geografi di SMA Negeri 1 Babat. Beliau sampai saat ini sudah menyelesaikan update 20 aksi nyata, sehingga harapannya dapat berbagi praktik baik kepada kita semua sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita terkait dengan mendesain aksi nyata di PMM. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum para narasumber tadi menyampaikan acara, selaku moderator, saya akan menyampaikan beberapa keyakinan kelas atau kesepakatan yang mungkin dapat kita sepakati bersama pada pagi hari ini sehingga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Saya sampaikan beberapa, mungkin nanti ada tambahan, monggo silakan. Yang pertama, selama pelaksanaan webinar kali ini, mohon suara ataupun sound di mute jika Bapak Ibu tidak menyampaikan pendapat atau tidak menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikan. Yang kedua, terkait dengan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan, kami akan memberikan jika nanti Bapak Ibu mengangkat tangan atau raise hand dulu sebelum kami persilakan. Yang ketiga, kamera nanti kondisional, jika sinyal mungkin agak turun silakan di-off-kan. Dan yang terakhir harapannya kita mengikuti webinar hari ini dengan bahagia. Intinya bahagia Bapak Ibu ya. Oke. Baik, itu kesepakatan kelas. Apakah ada tambahan Bapak Ibu? Ya, cukup Pak Robi. Cukup nggih? Baik, cukup. Sebelum kita masuk ke narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Sunaryo, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum Bapak Sunaryo menyampaikan sambutan, agar semangat, saya punya sedikit pantun, tidak sampai 1 menit, biar semuanya ceria dan bahagia. Danau Toba airnya berombak, perahu layar terus melaju. Cakep. Jika ibu bapak terus bergerak, maka Indonesia niscaya pasti maju. Terima kasih, itu sedikit pantun agar menambah semangat kita pada pagi hari ini. Baik, tidaklah pantas saya selaku moderator menyampaikan beberapa kata.
yang cukup banyak, kami langsung saja persilakan kepada narasumber pertama kita, Pak Sunaryo, untuk menyampaikan beberapa hal terkait gambaran umum webinar yang akan kita lakukan pada pada siang hari ini yang kurang lebih 90 menit. Kepada Pak Sunaryo kami persilakan. Sumangga Bapak. Baik, terima kasih Pak Rofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'inu ala umuridin waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar mendesain aksi nyata di PMM pagi hari ini. Alhamdulillah karena pada pagi ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti kegiatan ini, dan sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama mungkin koreksi dari yang disampaikan Pak Robi. Ya, untuk fasil saya angkatan 16 bukan 14 Pak Robi. Ya, jadi angkatan 16. Maaf Bapak. Itu terus yang perlu saya sampaikan untuk hari ini adalah bahwa kegiatan ini memang sangat bermanfaat, dan mungkin saya di sini bukan narasumber, cuma hanya sebagai pembuka saja, pembuka pengantar untuk memasuki webinar pada pagi hari ini. Jadi narasumber nanti akan dikupas tuntas oleh Bu Suhartati sama Bu Dian nanti, yang sangat berpengalaman di dalam pembuatan aksi nyata gitu ya. Kalau saya sendiri mungkin hanya sekitar 7 atau 10 aksi nyata yang baru saya buat. Kalau Bu Dian sudah sekitar 20-an. Bu Suhartati mungkin juga sekitar itu mungkin ya. Sekitar 20 aksi nyata. Jadi nanti mungkin bisa berbagi gitu ya. Bisa berbagi bagaimana caranya bisa membuat aksi nyata sebanyak itu bagaimana gitu ya. Nanti Bu Suhartati akan membagikan, sama Bu Dian juga nanti akan berbagi pengalaman untuk pembuatan aksi nyata. Namun perlu diketahui Bapak Ibu bahwa untuk membuat sebuah komunitas pembelajaran atau kombel ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan gitu ya. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, bahwa pembuatan komunitas itu tidak lepas dari 3 tahap gitu ya Bapak Ibu ya. Tidak lepas dari 3 tahap. Yang pertama adalah tahap merintis. Jadi kita sebelum membuat komunitas belajar kita harus merintis dulu. Nah, langkah-langkah yang harus kita lalui ketika kita merintis sebuah komunitas itu yang pertama adalah kita membangun perbincangan atau percakapan atau komunikasi dengan rekan-rekan di sekitar kita. Bagaimana kalau kita membuat ini dan sebagainya. Kemudian setelah itu kita nanti akan mencari pengikut. Mungkin dari 3 orang, Bu Suhartati, Pak Koyin, sama Bu Dian bersepakat untuk membuat komunitas, kemudian mencari pengikutnya, siapa saja kira-kira yang bisa diajak. Kemudian membangun percakapan yang bermakna, percakapan yang di situ nanti kita bisa mendesain bagaimana komunitas pembelajaran kita untuk kedepannya dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada tahap menumbuhkan gitu ya. Tahap menumbuhkan. Nah, di sini yang sulit gitu ya. Di sini yang sulit. Pada tahap menumbuhkan ini kita harus menyelenggarakan pertemuan seperti saat ini yang diselenggarakan oleh Bu Suhartati, Bu Dian, Pak Koyin kemarin, kemudian Pak Masa dan saya. Ini pada tahap menumbuhkan biar komunitas kita bisa tumbuh, bisa berkembang dan seterusnya. Jadi tujuan utama ini sebenarnya adalah menumbuhkan komunitas pembelajaran kita, kombel kita biar bisa tumbuh, yaitu menyelenggarakan pertemuan. Kemudian mendokumentasikan. Jadi ini nanti ada dokumentasi, makanya tadi saya rekam, mendokumentasikan dan kemudian membagikan atau nge-share gitu ya di dalam media sosial apapun. Nah, itu tahap menumbuhkan. Kemudian yang ketiga yaitu tahap merawat keberlanjutan, merawat berkelanjutan. Ini yang sangat sulit memang di sini gitu ya. Mengapa? Karena kita harus bisa mengembangkan anggota kita. Bagaimana nanti Pak Sujai, bagaimana Bu Astri nanti dalam komunitas ini bisa mendapatkan apa, kemudian
Pak Supriyadi di dalam komunitas ini memperoleh apa dan seterusnya. Nah ini tahap merawatnya, merawat. Jadi ini juga sangat tepat sekali webinar yang kita lakukan ini. Salah satu cara untuk kita bisa mengembangkan komunitas kita ini, merawat komunitas kita ini. Kemudian menginisiasi kolaborasi, jadi berkolaborasi. Dan yang terakhir nanti menyelenggarakan proyek. Nah ini kemarin Bu Suharta sudah bincang-bincang dengan saya, gitu ya. Target akhirnya adalah peserta webinar ini bisa membuat aksi nyata secara mandiri, bisa membuat aksi nyata, gitu. Target akhirnya sebenarnya di situ, gitu. Jadi tidak hanya sekedar mengikuti webinar, tapi nanti diharapkan, gitu ya, Bapak Ibu bisa membuat aksi nyata yang kemudian diunggah di dalam PMM yang namanya adalah menyelenggarakan proyek. Proyeknya apa? Proyeknya yaitu membuat aksi nyata. Jadi memang tepat sekali kemarin Bu Suhartati dan Bu Dian bilang ke saya kalau ingin membuat webinar yang tujuan akhirnya adalah mendesain aksi nyata yang nantinya peserta bisa membuat aksi nyata secara mandiri. Jadi targetnya seperti itu untuk webinar kita kali ini. Sehingga kita membuat komunitas belajar ini tidak sia-sia, tidak hanya numpang lewat, tidak hanya sekedar terpampang di PMM, kemudian mandek, tidak ada kegiatan sama sekali, tidak hanya seperti itu. Tapi PMM di sini memang benar-benar harus PMM apa namanya komunitas belajar benar-benar harus bermanfaat dan memang benar-benar harus berkembang, gitu ya. Nah, mungkin kegiatan ini adalah salah satu langkah kita untuk menciptakan komunitas pembelajaran yang bermanfaat khususnya bagi Bapak Ibu SMA Negeri 1 Mapet dan umumnya buat Indonesia secara umum. Jadi seperti itu. Nah, mungkin nanti dalam webinar ini Bu Suhartati dan Bu Dian akan menguraikan, akan menyampaikan, akan memaparkan sedetail-detailnya tentang pembuatan aksi nyata yang gunanya akan dipakai di dalam PMM. Jadi seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Robi bisa dilanjut. Ada sambutan sekaligus gambaran tentang webinar kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sesuai dengan tema kita pada webinar hari ini, yaitu tujuan akhir kita, harapannya kita bisa mendesain proyek terkait dengan aksi nyata yang akan kita cantumkan di PMM. Oleh karena itu, dua narasumber kita kelihatan sudah siap untuk berbagi praktik baik tentang bagaimana cara kita untuk mendesain PMM sehingga dapat lolos validasi, sehingga harapannya kita mendapatkan sertifikat. Dan tidak salah, dua narasumber kita hadirkan pada pagi hari ini. Baik, untuk yang pertama akan disampaikan dulu terkait dengan apa itu aksi nyata, apa itu PMM, bagaimana yang perlu kita lakukan terkait aksi nyata di PMM, yang akan disampaikan oleh narasumber pertama kita, yaitu Bu Suhartati. Oleh karena itu, sudah siap Bu Suhartati? Nggih? Sudah siap ya, terima kasih. Oleh karena itu, mari kita dengarkan bersama, kita simak dengan seksama apa yang disampaikan oleh Bu Suhartati. Bu Suhartati, kami persilakan, waktu kurang lebih 30 menit ya untuk penyampaian ini, kami persilakan. Semoga Bu Suhartati. Terima kasih Pak Rubi atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru hebat Indonesia, sudah bisa meluangkan waktunya di sini untuk hadir di webinar kali ini yang disponsori atau bukan disponsori ya, yang diadakan oleh Komunitas Belajar Semaba Bergerak Indonesia Maju.
Alhamdulillah SMA Babat sudah bisa membuat sebuah kombel yang mengadakan sebuah webinar. Ini webinar kedua kalinya nggih Bapak Ibu. Mungkin beberapa dari guru Smaba sudah pernah mengikuti, tapi mungkin dari luar sekedar menginfokan kalau ini adalah webinar yang kita adakan kedua kalinya. Webinar kali ini izin share screen dulu nggih Bapak Ibu. Nggih. Jadi peserta didik yang dinyatakan tidak naik kelas apabila jadi begini. Apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah. Sekarang belum. Sampun, Su, sampun. Webinar kali ini kita ambil tema yaitu mendesain aksi nyata di platform Merdeka Mengajar atau lebih dikenal dengan PMM begitu saja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suhartati, pendidikan terakhir yaitu pendidikan fisika UNESA, jabatan sebagai guru fisika di SMAN 1 Babat. Mengapa kita harus membuat aksi nyata di PMM? Pasti banyak yang bertanya seperti itu. Apa toh gunanya aksi nyata di PMM itu? Mengapa kita harus membuatnya? Apa itu PMM? Apa itu aksi nyata? Sebelumnya pasti kita bertanya-tanya terlebih dahulu tentang ini. Apakah yang dimaksud dengan PMM? Apa aksi nyata itu? Jadi Bapak Ibu guru hebat, PMM adalah salah satu dukungan implementasi dari kurikulum Merdeka. Selain PMM, ada banyak sekali dukungan dari implementasi kurikulum Merdeka ini. Salah satunya adalah webinar NSBPB, yaitu narasumber berbagi praktek baik, dukungan lainnya dari Pemda atau dinas, mitra pembangun, helpdesk, itu merupakan dukungan-dukungan dari implementasi kurikulum Merdeka yang nantinya bisa untuk sebagai quality teaching dan quality leadership yang ujung-ujungnya adalah sebuah learning quality atau quality learning yang mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Ada banyak sekali menu di PMM. Ada pengembangan diri, ada mengajar. Salah satu menu dari pengembangan diri adalah menu pelatihan mandiri. Ada topik pelatihan, ada modul pelatihan, rekomendasi belajar, halaman referensi, latihan pemahaman, cerita reflektif, aksi nyata, dan sertifikat. Sedangkan aksi nyata sendiri adalah bentuk refleksi dari pemahaman tiap topik pada pelatihan mandiri yang dibuat dalam beragam bentuk dan diunggah sesuai format yang dipilih. Aksi nyata ini dapat dilakukan setelah menonton dan mempelajari modul serta menyelesaikan post-test dari tiap modul dalam topik pada pelatihan mandiri. Sebagai bentuk apresiasi, setiap aksi nyata yang diunggah dan telah sesuai paduan yang ditetapkan, maka akan mendapatkan sertifikat. Sebelumnya, boleh saya bertanya sedikit ini ke Bapak Ibu peserta webinar. Apakah Bapak Ibu pernah membuat aksi nyata di PMM? Tidak pernah. Silakan ditulis di kolom chat. Silakan ditulis di kolom chat. Saya kasih waktu 1 menit ya. Pak Zainal hadir, Pak Masa tidak pernah Bu. Yang lainnya monggo ditulis di kolom chat. Belum pernah buat aksi nyata dari Bu Heti. Mohon bimbingannya Bu. Sama-sama kita belajar Pak, tidak ada yang senior-junior. Belum tahu Ibu, caranya pasti. bikin Pak Safa, ini chat dari Pak Safa. Belum pernah sendiri, berarti berdua pernah ini Bu Herni. Asik dong. Sudah pernah Pak Khozin ini salah satu juga sertifikatnya banyak ini di PMM. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Bagi yang sudah, apakah aplikasi yang Bapak Ibu gunakan dalam mendesain aksi nyata? Silahkan ditulis di kolom chat juga.
Kita pengen tahu apa aplikasi yang biasa digunakan oleh Bapak Ibu guru. Apa aplikasi yang biasa digunakan? Oke, Bu Herni Canva, Pak Rendra WA, Pak Hozen Canva juga. Budian PPT sama Canva, Kak Masa SMS, Pak MH Canva. Oke, ini sudah banyak ternyata yang sudah bikin ya dengan aplikasi Canva, kebanyakan dari Bapak Ibu guru. Ini untuk yang belum, bagi Bapak Ibu guru yang belum pernah membuat aksi nyata. Apakah alasan Bapak Ibu belum pernah membuat aksi nyata? Ini khusus yang belum, tadi yang jawab belum, monggo dituliskan di kolom chat. Apa kira-kira alasannya kenapa Bapak Ibu belum pernah membuat aksi nyata? Monggo bagi yang belum pernah membuat, apa alasannya kira-kira? Karena tidak punya waktu luang, keterbatasan waktu. Pak Amri nggak punya kuota. Pak Amri nggak punya kuota ternyata. Oke, itu Obri belum pernah mencoba saja, belum pernah mencoba. Iya, kita belajar bersama setelah ini. Kita lanjut ya Bapak Ibu, terima kasih atas jawabannya di chat. Tahapan dalam menyelesaikan aksi nyata bagi yang belum pernah ataupun yang sudah, kita simak bersama supaya lebih lancar lagi dan mendapatkan banyak sertifikat. Karena sertifikat ini sangat banyak ya gunanya untuk kedepannya. Tahapan dalam mendesain aksi nyata di PMM. Yang pertama adalah kita menyelesaikan modul dan post-test tiap topik pelatihan mandiri terlebih dahulu. Setelah selesai, pilih salah satu aksi nyata yang telah disiapkan untuk menentukan kegiatan yang ingin dilakukan. Pastikan aksi nyata yang dipilih sesuai dengan ketentuan. Tuangkan aktivitas aksi nyata yang Anda lakukan ke dokumen tertulis dalam format PDF, maksimal 10 MB. Unggah lembar aksi nyata ke platform Merdeka Mengajar sebagai bukti telah menyelesaikan aksi nyata. Prinsip mendesain aksi nyata sebenarnya itu adalah mudah kalau kita tahu apa yang diharapkan. Kontekstual artinya sesuai dengan isinya. Bermakna, aksi nyata kita itu memberikan makna untuk sasaran kita. Karena sasaran ini banyak ya, kadang ada Bapak Ibu guru sebagai sasarannya atau peserta didik juga bisa sebagai sasaran kita. Dalam mendesain aksi nyata juga perlu akal. Artinya apa? Audien. Siapa audien kita? Siapa sasaran yang akan kita jadikan sebagai aksi nyata kita? Konten, isi. Isi dari yang kita sampaikan itu apa? Dan alurnya. Alur dalam membuat aksi nyata. Cara mudah membuat aksi nyata yaitu dengan ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Bukan plek-keteplek ya istilahnya, atau kita copy paste dari aksi nyata orang terus kita jadikan aksi nyata kita, bukan seperti itu. Tapi sebenarnya boleh ATM, yaitu kita mengamati, meniru, dan memodifikasinya. Tips mendesain aksi nyata berikutnya adalah terlebih dahulu kita pelajari isi substansi dari modul atau materi yang ingin kita buat aksi nyata. Kita pahami tahapan atau sistematika menyusun aksi nyata, kita praktekkan. Lah ini yang jarang sekali kita lakukan. Kita sudah pelajari, sudah pahami, tapi mempraktekkannya kadang kita jarang. Atau yang sering terjadi, kita sudah mempraktekkan, tapi tidak mendokumentasikan. Ini yang sering juga terjadi. Yang berikutnya adalah mengunggah. Kalau tinggal mengunggah, insya Allah tidak ada masalah. Ya. Yuk kita praktekkan, ayo kita bersama-sama mencoba untuk bergerak menjadi lebih baik lagi. Ini saya sekedar mengulas kembali bahwa alur mengerjakan aksi nyata jangan sampai keliru.
kebanyakan dari kita membuat aksi nyata dulu, baru nanti memasukkan topik mana ya yang cocok dibuat aksi nyata saya kemarin. Padahal bukan seperti itu. Yang benar adalah memilih dan menyelesaikan dulu modul belajarnya yang ada di PMM. Setelah menyelesaikan modul, kita pasti ke post-test dari tiap-tiap topik tersebut. Memilih salah satu topik aksi nyata yang sudah disiapkan, mempraktekkan aksi nyata, membuat laporan hasil nyata, hasil aksi nyata berupa dokumen PDF, dan mengunggah dokumen aksi nyata ke platform Merdeka Mengajar. Oh ya, sekedar tambahan ini Bapak Ibu. Walaupun kita memilih aplikasi Canva, aplikasi PPT, ataupun yang lainnya, ataupun dalam bentuk video, tetap saja nanti hasil akhirnya yang diunggah adalah dalam format PDF. Dan maksimal 10 MB. Ini adalah beberapa topik yang ada di pelatihan mandiri di PMM. Sekarang topiknya itu sudah mencapai 64 topik. Tapi itu semua tidak untuk guru saja, tapi ada beberapa topik yang khusus untuk kepala sekolah, ada beberapa topik juga yang untuk kepala sekolah, guru maupun pengawas. Jadi tidak semua topik di PMM itu dikhususkan untuk guru, tidak. Tapi ada juga yang untuk kepala sekolah maupun pengawas. Beberapa topik ini antara lain kurikulum merdeka, merdeka belajar, perencanaan pembelajaran SMA, SMK, dan paket C, asesmen SMP, SMA, SMK, paket C, profil pelajar Pancasila, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, disiplin positif, diferensiasi dalam pembelajaran SMP, SMA, paket B dan C. Ini hanya sekedar contoh ya Bapak Ibu, sebenarnya ada banyak sekali topik di PMM ini. Nah, kita mulai membuatnya. Langkah pertama adalah misal kita ambil contoh topik Merdeka Belajar. Di topik Merdeka Belajar ini ada 5 modul. Ada 5 modul yang perlu kita selesaikan. Setelah kita selesai, pasti ada centang hijau seperti ini. Berarti modul kita sudah kita selesaikan semua. Tinggal langkah berikutnya ke aksi nyata. Di aksi nyata, ini ada 2 pilihan Bapak Ibu untuk topik Merdeka Belajar. Jadi tiap topik itu beda-beda. Kebetulan di topik Merdeka Belajar ada 2 pilihan untuk aksi nyatanya. Kita bisa klik, ini munculnya seperti ini. Pilih aksi nyata, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar atau membuat strategi penerapan Merdeka Belajar. Sebelum Bapak Ibu membuat aksi nyata, dibaca dulu untuk rinciannya. Jadi tolong dibaca benar-benar untuk rinciannya. Apakah saya mau memilih yang poin pertama atau poin kedua dari aksi nyata ini. Jadi walaupun tersedia 2 pilihan, namanya pilihan ya, kita hanya memilih salah satu, tidak dua-duanya loh ini Bapak Ibu. Cukup kita memilih salah satu. Jika kita memilih menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar, kita baca terlebih dahulu rinciannya. Begitu juga dengan membuat strategi penerapan Merdeka Belajar. Kita baca dulu rinciannya. Ini contoh rincian dari menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Saya perbesar sebentar. Nah, pastikan Anda memahami tujuan pembelajaran topik Merdeka Belajar. Komunikasikan pemahaman tentang topik Merdeka Belajar kepada audien atau sasaran, baik itu murid, teman sejawat, orang tua, komunitas, atau yang lainnya. Pemahaman boleh disampaikan melalui media berupa presentasi, video, poster, buklet, lagu, puisi. Nah, buatlah form umpan balik. Jadi kita disuruh membuat form umpan balik untuk disebarkan pada audien dan lampirkan dokumentasi bukti formulirnya. Yang kelima, minta audien Anda melanjutkan kalimat ini. Dari paparan yang disampaikan sebelumnya, saya pikir bla bla bla.
Ternyata bla 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 bla. Langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah bla bla. Nah, itu nanti yang kita isikan di dokumennya Bapak Ibu. Jangan sampai terlewat satu pun. Mulai dari kita membuat media, umpan balik, dan minta audien untuk melanjutkan kalimat ini sebagai refleksinya. Jadi ada 3. Beda aksi nyata, beda yang diminta. Maka lebih baik kita membaca panduannya terlebih dahulu. Contoh yang kedua, membuat strategi penerapan Merdeka Belajar. 1 sama ya dengan tadi. Nomor 2, buatlah strategi penerapan Merdeka sesuai dengan pemahaman Anda. Koneksikan atau hubungkan konsep Merdeka Belajar yang Anda pahami dengan konsep, materi, dan pengalaman lain Anda selama ini. Komunikasikan strategi Anda dalam bentuk visual. Bisa berupa cerita bergambar, video, audio infografis, karikatur, atau bentuk yang lain. Buatlah form untuk mendapatkan umpan balik. Minta audien menjawab pertanyaan ini. Bagaimana strategi yang disampaikan sesuai dengan tujuan Merdeka Belajar? Bagaimana strategi bisa diterapkan? Bagaimana kesesuaian strategi dengan target audiennya? Jadi, antara 2 aksi nyata ini, 2 pilihan ini sudah beda yang diminta dari kuratornya. Jadi kita tidak boleh menyimpang dari panduannya. Setelah itu, kalau mau mengambil topik yang lain, misal ini saya ambil 2 contoh, Merdeka Belajar dan kurikulum Merdeka. Di kurikulum Merdeka ada 2 modul yang harus diselesaikan, yaitu tentang modul pertama makna kurikulum dan yang kedua pembelajaran versi kurikulum Merdeka. Kalau sudah selesai dan kita sudah post-test, pasti bercentang hijau seperti ini. Kita lanjutkan ke aksi nyatanya. Ternyata di topik kurikulum Merdeka ini ada 3 pilihan aksi nyata, yaitu menyebarkan pemahaman, mengapa kurikulum perlu berubah, membuat strategi penerapan kurikulum Merdeka di kelas, dan membuat diskusi kelompok terarah atau FGD terkait kurikulum Merdeka. Ketiga, untuk topik yang pertama, untuk aksi nyata yang pertama, ini boleh dilakukan guru dan kepala sekolah. Tapi untuk aksi nyata yang kedua, ini hanya boleh dilakukan oleh guru. Dan yang ketiga, aksi nyata ketiga, ini boleh dilakukan oleh guru dan kepala sekolah. Jadi beda nggih Bapak Ibu. Kalau jenengan berposisi sebagai kepala sekolah harap diperhatikan juga. Sama halnya kita baca rinciannya. Kalau rinciannya seperti ini, sama dengan tadi, jenengan bisa membacanya sendiri karena rinciannya terlalu banyak, sangat banyak. Tapi kita harus, artinya apa ya, yang diminta itu harus kita penuhi. Karena kalau tidak, pasti nanti ada perbaikan di aksi nyata. Contoh umpan balik sebagai syarat lolos validasi. Kita di dokumen aksi nyata, itu salah satunya adalah menyertakan umpan balik. Nah, kebanyakan dari kita hanya berisi aksi nyata kita, hanya berisi media saja sama dokumen-dokumen berupa foto. Tapi sebenarnya ada umpan balik yang harus dipenuhi di situ. Kita bisa menggunakan formulir yang diisi audien sasaran. Kita juga bisa menggunakan rekap dari jawaban audien sasaran. Kita bisa menggunakan tangkapan layar yang berisi jawaban audien sasaran. Tapi kita tidak diperbolehkan untuk menggunakan umpan balik dalam PMM. Atau menggunakan tangkapan layar yang hanya berisi pertanyaan. Ini contohnya. Jadi umpan baliknya boleh seperti ini Bapak Ibu. Ini jawaban langsung dari anak-anak. Ini boleh kita unggah. Kita sertakan dalam dokumen aksi nyata kita di umpan balik, kemudian kita unggah. Atau boleh berupa ini, Padlet, yang kita screenshot, kemudian kita unggah bersama-sama dengan dokumen aksi nyata kita. Atau berupa screenshot WA. Ini yang super gampang, guys. Bisa berupa screenshot WA. Jadi umpan baliknya ke audien sasaran, ini cukup di WA, kemudian audiennya membalas, itu kita screenshot dan kita buat sebagai umpan balik, itu bisa.
tidak diperkenankan pertanyaan yang jadi umpan balik. Jadi bukan capture dari pertanyaan pada form, yang diunggah itu hanya berupa pertanyaannya saja, tapi dia harus disertakan jawaban dari peserta didik kita atau audien kita. Jadi yang ini hanya berisi pertanyaan saja, itu tidak boleh, tidak diperkenankan untuk diunggah dalam dokumennya. Tapi yang berisi jawaban dari audien kita, itulah yang kita unggah. Umpan balik ini juga tidak boleh disertakan dalam dokumen aksi nyata. Umpan balik bukan dari sesama pengguna di PMM. Ini sering kita dimintai seperti ini ya. Tapi ini tidak boleh diunggah dalam dokumen aksi nyata. Alur validasi aksi nyata. Setelah kita mengirim aksi nyata, maka aksi nyata itu divalidasi otomasi oleh validator. Jika dinyatakan lulus, maka kita bisa mendownload sertifikat. Tapi jika kita tidak lulus, maka boleh kita banding atau perbaikan. Jika dirasa dokumen kita itu loh sudah lengkap, sudah sesuai dengan panduan yang diminta apa-apa itu sudah kita penuhi, tapi kok tidak lolos, maka kita boleh sebenarnya mengajukan banding. Jika banding kita diterima, maka kita akan menerima sertifikat. Tapi jika banding kita tidak diterima, maka kita perlu juga melakukan perbaikan. Perbaikan terhadap dokumen aksi nyata kita. Nanti alurnya kembali lagi, validasi otomasi, nanti lulus atau banding lagi, atau perbaikan lagi. Ini teman-teman juga ada yang pernah sampai perbaikan itu 3 kali, masih ditolak saja ya. Mungkin ada yang belum dipenuhi dari apa-apa yang diminta di aksi nyata tersebut. Untuk ini saran perbaikannya. Jadi tips perbaikan aksi nyata. Kita baca saran perbaikannya, Bapak Ibu. Ketika kita aksi nyata kita ditolak, jangan terus putus asa, wes aku gak nggarap maneh. Jangan seperti itu ya. Tapi kita baca dulu apa saran perbaikannya. Pastikan tidak ada plagiasi. Kalau memang ada plagiasi langsung ditolak memang oleh bukan sistem tapi secara otomasi nanti ada kuratornya. Kalau memang terbukti itu plagiasi maka akan ditolak secara otomatis. Belum ada dokumentasi maupun umpan balik dari kegiatan. Ini yang sering terjadi memang 2 perkara ini, 2 hal ini, karena satu plagiasi, yang kedua dokumen yang diunggah itu belum lengkap. Tips perbaikan aksi nyata. Pastikan Anda mengunggah ulang. Jika kita melakukan perbaikan, maka kita perbaiki apa-apa yang diminta, yang kurang tadi apa, dokumennya kita perbaiki, kemudian kita unggah ulang. Tetap dengan format PDF maksimal 10 MB. Lalu isi judul aksi nyata, ceritakan secara singkat aksi nyata dan apa pembelajaran yang Anda dapatkan, kemudian kita kumpulkan kembali. Jika kita mengajukan banding aksi nyata sekarang, karena aksi nyata saya itu sudah sesuai dengan panduan, kok ternyata ditolak, saya banding saja, tidak perbaikan. Jika Bapak Ibu banding, maka Anda dapat mengajukan banding dari hasil validasi aksi nyata jika merasa ini, aksi nyata telah sesuai, aktivitas yang dilakukan sudah sesuai, sudah menyertakan dokumen. Pengajuan banding tidak dapat dilakukan jika hasil validasi menyatakan ada indikasi plagiarisme. Jadi kalau ada copy paste itu biasanya tidak diterima bandingnya. Banding bisa diajukan maksimal 3 kali. Jika setelah 3 kali banding namun hasilnya masih belum lulus validasi, maka Anda wajib memperbaiki aksi nyata Anda. Jangan banding lagi, tidak ada banding keempat kali. Nggih. Ini cara mengajukannya banding. Sama, lihat hasil validasi pada topik yang telah dikerjakan, klik baca saran perbaikan, kemudian di bawahnya klik ajukan banding.
masukkan alasan mengapa tidak setuju dengan saran perbaikan. Alasannya Bapak Ibu itu apa? Melakukan banding, kemudian klik ajukan banding. Setelah pengajuan banding terkirim, silakan menunggu kembali hasil bandingnya. Kira-kira dari pengajuan aksi nyata, ini memang beda-beda nggih Bapak Ibu. Ketika kita mengirim aksi nyata, itu tidak serta-merta besok sudah diterima, lolos, sertifikatnya keluar, tidak seperti itu. Tapi mungkin kuratornya ini banyak pekerjaan juga, yang mengajukan aksi nyata juga ratusan, lebih bahkan ribuan mungkin ya kalau sekarang, karena sertifikatnya itu berguna untuk RHK kita, jadi yang mengajukan aksi nyata ini cukup banyak. Ada satu aksi nyata itu sampai 2 bulan ada, tapi ada yang 2 minggu juga sudah di ACC, lolos sertifikatnya keluar juga ada. Jadi kita tidak bisa gubui istilahnya, kok belum di ACC, belum di ACC. Pokoknya kita setiap hari nginceng lah istilahnya, lihat PMM kita, apakah sertifikatnya sudah keluar, ataukah ada perbaikan, atau langkah berikutnya apa, itu kita sering-sering, paling tidak setiap hari itu kita lihat aksi nyata kita itu apakah diterima atau ditolak, atau sudah keluar sertifikatnya atau belum itu. Jika hasil bandingnya menyatakan aksi nyata lulus, maka kita tinggal klik sertifikatnya. Nah, ini untuk sertifikat di aksi nyata. Sebelum sertifikat itu bisa kita unduh, terlebih dahulu kita disarankan untuk mengisi data diri. Jadi data diri kita lengkapi dulu, nama, nomor induk pegawai, NUPTK, tempat lahir, tanggal lahir, jabatan, unit kerja, itu kita isi dulu. Nanti yang menyediakan adalah dari PMM sendiri. Nanti kalau kita lihat sertifikat, nanti sudah keluar sendiri. Kita disuruh mengisi data diri. Setelah data diri terisi, baru bisa kita mengunduh sertifikatnya. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan di webinar kali ini. Semoga Bapak Ibu tetap semangat untuk mendesain aksi nyata dari topik-topik yang sudah dipelajari oleh Bapak Ibu semua. Saya yakin banyak topik yang sudah dipelajari, tapi kita tinggal membuat aksi nyatanya yang belum. Yang belum itu sebenarnya bukan membuat aksi nyatanya, tapi mendokumentasikannya. Kita insya Allah sudah jadi guru lebih dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sudah banyak yang kita lakukan sesuai dengan yang diminta di PMM. Sesuai dengan topik mana toh ini, saya sudah pernah melakukan ini. Tapi yang kita jarang melakukan adalah mendokumentasikannya. Sehingga kita tidak pernah membuat aksi nyata karena satu terhalang dokumentasi itu. Mulai sekarang Bapak Ibu siapkan ketika masuk kelas tidak hanya materi yang kita siapkan, tapi juga HP yang pasti, kamera untuk mendukung kita ketika masuk kelas, sekaligus kita membuat sebuah aksi nyata yang nantinya bisa diunggah di PMM. Begitu. Terima kasih Pak Robi untuk kesempatannya. Monggo lanjut untuk yang kedua. Terima kasih Bu Suhartati, luar biasa. Bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah mulai ada gambaran terkait bagaimana pembuatan aksi nyata? Atau tambah bingung Bapak Ibu? Masuk ya? Oke, baik, luar biasa Bu Hartati yang sudah memberikan gambaran bagaimana cara membuat aksi nyata. Bapak Ibu yang berbahagia, karena mungkin Bapak Ibu sudah memiliki gambaran dan lebih diperjelas lagi dengan bagaimana trik-trik yang akan kita lakukan untuk membuat atau mendesain aksi nyata, sehingga nanti harapannya Bapak Ibu bisa sedikit ya mendapatkan gambaran yang intinya tadi prinsip pendesain aksi nyata, yaitu mudah, kontekstual, dan bermakna.
Oleh karena itu, mungkin diperjelas dengan contoh-contoh aksi nyata dan bagaimana trik-trik yang bisa dilakukan untuk membuat aksi nyata yang akan dipaparkan langsung oleh Bu Dian. Dian ya, yang sudah 20 aksi nyata terkurasi dan tervalidasi. Harapannya bisa kita tiru, bisa kita amati, dan bisa kita modifikasi terkait dengan aksi nyata. Monggo Bu Dian, kami persilakan waktu secukupnya, dan nanti setelah ini kami persilakan Bapak Ibu untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan. Kami persilakan Bu Dian, monggo Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Robi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti webinar ini di tengah kesibukan panjenengan semua ya. Seperti yang telah disampaikan oleh Pak Robi tadi, saya akan memberikan contoh aksi nyata yang telah saya buat dan beberapa tips agar aksi nyata kita bisa lolos validasi. Seperti tadi Bu Tati juga sudah ini mengatakan ya, sebenarnya itu saya yakin kalau Bapak Ibu semua ini sudah pernah dan bahkan sering sekali membuat aksi nyata, tetapi hanya saja ini belum sempat untuk didokumentasikan. Bentar, saya izin share screen dulu ya. Apa sudah terlihat? Sampun Bu Dian. Oke. Nah, ini ada beberapa tips dan trik dalam pembuatan aksi nyata di PMM. Karena tadi Bu Tati sudah mengupas tuntas cara pembuatannya, mulai dari kita mengerjakan modul, kemudian melakukan post-test sampai pembuatan aksi nyata. Di sini saya hanya akan memberikan contohnya dan tipsnya saja. Jadi sebenarnya apa syarat aksi nyata kita bisa lolos validasi? Ini hanya ada 3 syarat yang diminta. Yang pertama itu harus ada materi atau isi, kemudian ada dokumentasi, dan ada umpan balik atau feedback. Untuk materi dan isi ini, setiap topik itu akan beda kriteria yang diminta. Seperti contohnya pada topik bullying, literasi, maupun tentang narkoba, itu kita bebas bisa memberikan materi bebas. Jadi misalnya tentang bullying ya, itu pengertian bullying seperti apa, kemudian apa yang kita lakukan jika kita melihat bullying, atau cara mengatasi bullying. Jadi bebas. Tetapi ada juga topik tertentu itu yang sudah ada patokannya. Jadi apa yang diminta itu sesuai dengan syarat yang ada di aksi nyata. Contohnya pada topik gizi remaja. Nah, pada topik gizi remaja ini saya mendapatkan penolakan sebanyak 2 kali karena saya itu tidak membaca perintahnya secara teliti. Jadi pada topik gizi remaja, awalnya saya hanya asal memberi materi tentang perbedaan gizi remaja pada remaja putra dan putri. Itu waktu itu ditolak karena saya ini orangnya agak ngeyel dan merasa pekerjaan saya benar. Ini saya kirim lagi. Ternyata ditolak lagi. Nah, kemudian karena ditolak untuk kedua kalinya ini, akhirnya saya membaca ulang syaratnya. Dan ternyata yang diminta itu permasalahan gizi yang dihadapi remaja, yaitu salah satunya tentang anemia. Nah, setelah saya mengganti aksi nyata saya, materinya saya ganti tentang anemia pada remaja. Nah, itu baru aksi nyata saya ini bisa diterima, divalidasi dan mendapatkan sertifikat. Ini saya langsung sambil kasih contohnya nggih, biar nanti lebih jelas. Ini saya beri contoh yang pertama. Ini yang pernah saya buat, aksi nyata mengenai 3 dosa pendidikan atau perundungan di sini. Pada aksi nyata yang perundungan ini, sasarannya ini bukan kepada siswa, melainkan kepada sesama guru. Ini ada isi materinya tentang pengertian perundungan, jenis perundungan, pihak yang terlibat dalam perundungan, kemudian kapan dan di mana perundungan dapat terjadi, serta mitos dan fakta dalam perundungan.
Kalau di topik ini kita bebas ya Bapak Ibu, kita memberi materi tentang apa saja. Waktu itu, nah materi ini itu saya sampaikan kepada ibu-ibu guru, ada Bu Anin, Bu Heni, kemudian ada Bu Ika juga. Jangan lupa, setiap kita melakukan aksi nyata itu harus kita dokumentasikan. Ini karena harus kita sertakan ya nanti di syaratnya aksi nyata tadi, yaitu ada materi, dokumentasi, dan feedback atau umpan balik. Untuk feedbacknya, nah waktu itu saya membuat lembaran seperti ini yang diisi oleh ibu guru yang tadi saya paparkan tentang materi perundungan. Jadi kalau saya untuk umpan baliknya, saya biasa menggunakan lembaran kertas, kemudian Google Form, atau WA seperti Bu Tati. Ini. Tetapi ada juga model topik yang tanpa kita harus memaparkan materi. Jadi materinya itu tidak disertakan. Seperti ini. Sudah terlihat? Nah, ini sama. Kalau tadi sasarannya itu Bapak Ibu guru, kalau yang ini itu sasarannya anak-anak. Pada kampanye Ayo Atasi Perundungan, ini tidak ada materi yang saya sampaikan, melainkan anak-anak itu saya minta untuk membuat poster tentang bullying. Jadi mereka satu kelas ini saya minta membuat poster, kemudian saya minta untuk mengupload di media sosial mereka. Setelah diupload, itu nanti tangkapan layarnya dikirimkan ke saya untuk disertakan sebagai bukti kalau mereka sudah membuat poster dan mengupload ke media sosial. Kalau ini hashtagnya ini sudah ditentukan ya Bapak Ibu. Jadi selain mereka saya suruh untuk mengupload di media sosial, hashtagnya juga sudah saya tentukan sesuai dengan yang diminta oleh PMM. Kalau ini kemarin feedbacknya itu saya, ini dokumentasi kegiatannya. Kalau feedbacknya itu saya kirim lewat WA, tetapi di sini saya tidak menyertakan screenshot WA-nya, melainkan itu saya ketik ulang di PowerPoint saya. Seperti itu. Jadi bisa juga di model seperti ini. Boleh menyertakan foto anaknya atau tidak, itu bebas, terserah panjenengan semua. Ada juga yang modelnya seperti ini. Kalau yang literasi itu kan, kalau literasi ini kan malah bisa kita lakukan sambil kita mengajar di kelas sehari-hari. Nah, kalau ini literasi, ini sudah lama sekali ya, kalau tidak salah tahun lalu saya membuat. Jadi sebelumnya memang saya beri materi dulu tentang literasi itu seperti apa, kemudian tujuan literasi itu apa, manfaatnya apa. Lah, di sini itu kita juga diminta untuk menyertakan modul ajar yang kita gunakan. Jadi saya melakukan aksi nyata yang literasi ini kebetulan waktu di kelas 10 tahun kemarin itu pada materi hidrosfer. Jadi saya menyiapkan modul ajarnya, saya upload juga ada artikel yang harus dibaca anak-anak sebelum saya memulai pembelajaran. Ini dokumentasinya waktu mereka membaca artikel. Nah, kalau ini umpan baliknya saya menggunakan Google Form yang saya share di grup kelas, kemudian mereka saya minta untuk mengisi. Jadi feedbacknya pun ini tidak perlu banyak-banyak ya Bapak Ibu, cukup 3 umpan balik ini sudah memenuhi syarat di ini untuk validasi. Bentar. Saya kembalikan ke yang tadi. Nah, tadi kan setelah materi atau isi, kemudian ada dokumentasi dan ada umpan balik. Umpan baliknya ini minimal 3. Tetapi ada juga Bapak Ibu, kemarin saya mengerjakan terakhir itu ada yang diminta minimal 5 umpan balik. Karena saya hanya mencantumkan 3, itu ditolak.
Setelah diperbaiki, saya menambahkan 2 umpan balik baru bisa diterima. Kemudian, nah, tadi seperti kopas tadi, ini kalau kita kopas, itu biasanya ketahuan, apalagi pada deskripsi dan refleksi, itu kan kita diminta, ada sebuah pertanyaan, kira-kira proses untuk melakukan aksi nyata itu seperti apa, kemudian hal baru apa yang kita peroleh. Nah, ini kalau kita kopas pekerjaan orang lain, itu otomatis bisa ketahuan dan nanti itu tertulis di saran perbaikan. Kalau ternyata deskripsi dan refleksi kita itu hasil dari kopas. Kemudian, ini mungkin banyak ya Bapak Ibu guru yang bertanya-tanya loh, Budian kok sudah membuat 20 aksi nyata, padahal saya sama sekali hampir tidak pernah membagikan aksi nyata saya, atau saya meminta Bapak Ibu semua untuk menulis komentar di aksi nyata saya, karena memang tanpa kita membagikan aksi nyata kita atau tanpa dikomentari orang lain itu sudah bisa lolos validasi asal 3 syarat yang di atas tadi bisa terpenuhi, yaitu ada isi atau materi, dokumentasi, dan feedback atau umpan balik. Kemudian tips dan triknya. Ini tadi juga mungkin kenapa kok bisa cepat sekali mendapatkan 20 aksi nyata. Saya biasanya yang pertama, saya itu akan membuat beberapa materi aksi nyata sekaligus. Jadi mungkin dalam 1 minggu itu saya membuat 2 atau 3 materi aksi nyata. Nah, nanti giliran saya mengajar di kelas, nah itu nanti waktunya saya untuk memaparkan aksi nyata tersebut, kemudian mendokumentasikan dan meminta feedback dari anak-anak. Itu yang membuat kita cepat mengerjakan atau cepat menyelesaikan aksi nyata. Kemudian yang kedua, gunakan berbagai macam bentuk umpan balik. Tadi sudah saya jelaskan, ada bisa menggunakan WA atau Google Form, bisa juga pakai lembaran kertas, atau tadi bisa juga pakai Padlet ya. Dan jangan lupa kalau kita aksi nyatanya ditolak, itu kita harus membaca saran perbaikan. Karena kadang seperti saya tadi, karena agak ngeyel, merasa terlalu pede karena sering dapat sertifikat, kita ngeyel. Setelah ditolak, ini nanti pasti, saya pertama mikirnya itu, ini tidak dinilai secara teliti. Jadi waktu ditolak, saya ngeyel, saya kirim lagi. Ternyata memang benar apa yang saya kerjakan itu kurang tepat atau tidak membaca saran dari perbaikan. Saran perbaikan ini biasanya isinya kadang materi kita itu tidak sesuai dengan apa yang diminta, atau isi dari deskripsi dan refleksi itu kopas dari pekerjaan orang lain. Nah, kalau Bapak Ibu ini ingin mencari referensi, sebenarnya di Google atau YouTube itu banyak sekali referensi dari aksi nyata, tetapi yang di-share di Google atau YouTube itu belum jaminan kalau sudah mendapatkan sertifikat. Kalau jenengan ingin cari aksi nyata yang sudah pasti dapat sertifikat, itu bisa buka di PMM. Bentar. Kelihatan? Sudah kelihatan? Sudah. Jadi ini kan ada topik ya, lah di sebelah kanan topik ini kan ada aksi nyata. Nah, aksi nyata di bawah ini merupakan aksi nyata yang sudah divalidasi dan sudah ada sertifikatnya. Jadi kalau jenengan cari referensi, lebih baik jenengan di sini, jangan di Google atau di YouTube, karena yang di Google atau YouTube itu belum tentu ada sertifikatnya. Kalau yang di sini sudah pasti ada. Nah, ini silakan nanti dilihat untuk referensi benar tadi, ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Pokoknya jangan plek 100% karena pasti akan ketahuan. Mungkin ini hanya ini ya, tadi ada 3 contoh aksi nyata yang saya sampaikan dan tipsnya juga tadi sudah, karena pembuatan dan lain sebagainya tadi sudah dijelaskan dengan sangat jelas oleh Bu Artati. Ini saya kembalikan ke Pak Robi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dian dan Bu Suardati yang sudah memberikan berbagai informasi dan trik bagaimana kita membuat aksi nyata. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin sudah sedikit memperoleh gambaran, dan untuk menambah
wawasan kita terkait bagaimana cara membuat aksi nyata. Monggo saatnya kita berbagi di sini, saatnya kita memberikan tanggapan, memberikan pertanyaan atau memberikan saran terkait dengan bagaimana cara membuat aksi nyata yang dapat kita bagi pada kesempatan sharing atau berbagi praktik baik pada sesi ini. Akan saya bagi menjadi 2 sesi, Bapak Ibu sekalian. Sesi yang pertama ada 3 penanya ataupun 3 orang yang akan menanggapi, dan sesi 2 nanti juga ada 3 orang penanya atau 3 orang yang menanggapi terkait 2 paparan tadi. Ini sudah ada beberapa yang resen untuk hari ini. Ada Bu Ima Suseno, ada Ibu Muhartati, ada Ibu Maria Espiana Muni, ada Ibu Priska Firma, dan ada Ibu Imsi Hatun Naimah. Sudah ada 5 berarti 5 orang ini nanti akan, mohon maaf, akan kami jadikan 2 termin ya untuk 5 orang ini, jadi masih ada 1 penanya tadi. Baik, untuk yang pertama kami persilakan Ibu Priska Firma terlebih dahulu untuk memberikan tanggapan atau memberikan pertanyaan, baik itu kepada Bu Suhartati maupun kepada Bu Dian Juniarti. Kami persilakan Bu Prisma Firma. Bu Priska Firma, dengar suara saya, Bu? Oke. Kepencet Pak Robi. Iya. Baik, selanjutnya Ibu kepencet ya mungkin ya. Ibu Ima resen, betul Ibu Ima? Sama. Oh ya, Ibu Ima ya. Oh ya, silakan Ibu Ima. Kami persilakan Ibu Ima untuk memberikan pertanyaan ataupun tanggapan atau bahkan berbagi praktik baik kita di sini. Kami persilakan Bu Ima Suseno, nama dan dari instansi mana Ibu? Mohon maaf, bisa disampaikan, monggo Ibu. Terima kasih Pak Robi. Nama asli saya, nama lengkapnya Mawadatur Rohma. Saya dari SMA Unggulan BPT Al-Fatah Lamongan. Izin untuk bertanya karena seperti yang disampaikan oleh Bu Tati dan Bu Dian tadi, saya masuk golongan orang yang males melanjutkan aksi nyata. Mempelajari banyak topik, tapi ketika sudah tiba waktunya bikin aksi nyata, saya melupakannya dan pindah ke topik yang lain karena mager. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, monggo nanti ditanggapi oleh Bu Tati atau Bu Dian. Yang pertama adalah karena panjenengan berdua sudah berhasil membuat aksi nyata puluhan dan terkurasi serta mendapatkan sertifikat dari semua aksi nyata itu, kira-kira apakah semuanya dalam bentuk PowerPoint atau adakah dalam bentuk flyer, dalam bentuk poster apa yang lain begitu Bu? Atau memang lebih tinggi diloloskannya itu kalau dalam bentuk presentasi, dalam bentuk PowerPoint atau seperti apa. Kemudian yang kedua, beda antara refleksi dengan umpan balik, itu yang ingin saya tanyakan, karena ketika saya pernah mencoba meneruskan satu aksi nyata nyampe ke refleksi dan umpan balik itu, beberapa teman menanyakan bedanya apa gitu, dan barangkali mungkin pemahaman saya masih belum benar, maka saya minta tolong untuk disampaikan di sini apa beda antara refleksi dengan umpan balik. Itu saja Pak Robi, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ima atas pertanyaan tadi. Yang mungkin nanti setelah 3 kita tampung dulu, nanti kita tanggapi setelah itu. Baik, selanjutnya kami persilakan Bu Muhartati. Ada Bu Muhartati? Oke, tidak ada Bu Muhartati. Bu Maria Espiana Murni?
Bu Maria Espiana? Tidak ada? Bu Maria? Dengar suara saya, Bu Maria? Oke, kalau tidak ada, berarti saya lanjut yang angkat tangan ini siapa lagi, saya lihat dulu. Pak Koyen tadi kelihatannya angkat tangan, Pak Koyen. Oh, Bu Maria ada, Bu Maria? Halo Pak, halo. Ya, Bu Maria ya, Bu Maria. Bu Maria ada? Masih di mute, Ibu. Suaranya tidak jelas, Ibu. Belum terdengar. Pak Robi, Iya, Bu bisa Maria didengar? dulu. Bu Maria dulu, Pak. Ada. Oh ya, Bu Maria dulu Pak Kon ya, nanti terakhir di sesi 1 jenengan. Ya, Bu Maria, resen tadi ya, Bu Maria. Ya, nama saya Maria Ispiana Muni dari Ya. Sekolah SMP Negeri Lanaus, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih sudah bergabung di webinar ini, Bu Mariana. Silakan Bu Mariana, mungkin ada pertanyaan ataupun apa hal-hal yang mungkin bisa disampaikan di webinar ini kepada dua narasumber yang hadir pada pagi hari ini. Kami persilakan Bu Mariana, Bu Maria Espiana. Ya, ini dari saya mau tanyakan menyangkut aksi nyata. Dari bulan Maret itu kami sudah ajukan, tapi sampai sekarang dia masih menunggu validasi. Ya. Berarti sudah Ibu sudah membuat aksi nyata dan upload ke PMM, terus menunggu validasi, seperti itu Ibu ya? Ya, seperti itu Bapak. Oke, ya, jadi itu yang poin yang ditanyakan Ibu ya? Iya, iya. Oke, nanti mungkin bisa diberikan sedikit gambaran atau informasi dari narasumber kami. Terima kasih Ibu Maria Espiana, kami tampung dulu tanggapan dari Ibu. Selanjutnya, Pak Koyen ya, Pak Koyen mana tadi Pak Koyen? Pak Koyen, dengar suara saya Pak Koyen? Bisa didengar suara saya Pak? Oke, siap. Bisa didengar. Silakan Pak Koyen sebagai penutup di sesi 1 pada pagi hari ini. Silakan Pak Koyen. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Terkait tadi yang disampaikan oleh Bu Tati dan Bu Dian tentang pembuatan aksi nyata di PMM ini, ternyata dalam membuat PMM, trik dan tips yang disampaikan Bu Dian tadi cukup menarik, dan kalau dilaksanakan ternyata mudah, tapi kendalanya kita adalah kadang-kadang tidak punya waktu untuk mengerjakannya. Nah, dari apa yang disampaikan tadi, saya menyimpulkan bahwasanya di dalam melakukan implementasi aksi nyata di PMM ini memang dibutuhkan niat dan diperlukan waktu untuk mengerjakannya. Tadi trik dan triknya sudah disampaikan. Saya yakin Bapak Ibu semuanya kalau ada niat dan aksi pasti bisa mengerjakan aksi nyata di dalam PM tersebut. Terima kasih, itu saja Pak Robi. Oke, baik Pak Hoyen, sebagai penguatan kita bersama ya untuk hari ini. Terima kasih Pak Hoyen untuk penguatannya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, ada 2 pertanyaan tadi yang mungkin bisa langsung ditanggapi, baik itu oleh Bu Suhartati maupun oleh Bu Dian ya. Oke, Bu Hartati dulu, monggo kami persilakan, nanti mungkin bisa ditambah sebagai penguatan oleh Bu Dian ya. Pertanyaannya Bu Ima dulu ya. Apakah semua bentuk aksi nyata itu harus dalam bentuk PowerPoint atau apakah ada bentuk yang lain? Sehingga untuk menambah apa istilahnya daya tarik atau poin plus
sehingga cepat divalidasi. Apakah ada seperti itu? Terus yang kedua terkait perbedaan refleksi dengan umpan balik. Nah, itu apa bedanya? Monggo Bu Suhartati maupun Bu Dian untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Ima. Oke, terima kasih Pak Robi. Untuk pertanyaannya Bu Ima, ini adalah anggota kelas 69B saya yang sangat aktif sekali beliaunya. Oke, Bu Ima. Untuk pertanyaan pertama, apakah semua harus dalam bentuk PowerPoint atau bentuk apa, aplikasi apakah yang bisa kita gunakan supaya lebih poinnya itu bisa lebih dan cepat diloloskan? Sepengetahuan saya dan sepengalaman saya, semua itu akhirnya masuk dalam dokumen PDF. Saya pernah, Bu Ima, membuat aksi nyata itu dalam sebuah video. Tapi saya merasa kesulitan sendiri ketika membuat dokumennya di PDF. Akhirnya saya buat dalam bentuk PowerPoint. Itu lebih mudah untuk mengkonvertnya dalam bentuk PDF. Kalau ada poin tertentu enggak untuk misalnya aplikasi mana yang bisa cepat lolos atau bagaimana? Sepertinya enggak. Tapi yang divalidasi adalah isi dari dokumen yang kita unggah tadi. Kelengkapan dari dokumen yang kita unggah. Apapun aplikasi yang kita gunakan, toh akhirnya itu dalam bentuk PDF. Jadi untuk para pemula, saran saya mending menggunakan PowerPoint yang lebih mudah daripada Canva yang mungkin beberapa Bapak Ibu guru belum menguasai secara mahir. Kalau saran saya ini mending menggunakan PowerPoint saja. Atau mungkin Bapak Ibu guru yang sudah ahli sangat di aplikasi yang lain, monggo bisa digunakan. Tapi jangan lupa hasil akhirnya tetap dalam bentuk PDF yang maksimal 10 MB. Itu Bu Ima. Untuk apakah perbedaan umpan balik dan refleksi? Kalau umpan balik itu adalah kita ke audien kita ke kita. Jadi audiennya umpan balik itu meminta ke audien. Tapi kalau untuk refleksi itu adalah, halo, apakah masih bisa didengar? Masih, Bu. Kalau untuk refleksi itu adalah tentang kita. Jadi kalau umpan baliknya itu dari anak-anak, kalau dari audiens sasaran kita, sedangkan refleksinya itu kitanya. Kita itu bagaimana tadi terhadap materi yang kita sampaikan atau terhadap apa-apa yang kita telah sampaikan itu bagaimana. Tapi kalau umpan balik, bagaimana respon mereka terhadap apa yang kita sampaikan. Misalnya, oh pembelajarannya sangat menyenangkan. Misal kita membuat keyakinan kelas. Oh, keyakinan kelas ini cukup mengasihkan. Gitu. Tapi kalau untuk refleksinya, bagaimana tadi kita membuat refleksinya itu ke kita. Jadi perbaikan untuk diri kita yang refleksinya. Begitu Bu Ima. Terima kasih Bu Tati. Ye, sama-sama. Oke, terima kasih Bu Tati. Ada tambahan, Bu Dian? Cukup, nggih? Ibu Ima, bagaimana? Sudah cukup jelas, nggih, terkait dengan tanggapan tadi? Jelas sekali Pak Robi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Jadi intinya itu dokumen tidak ditentukan, yang penting isi materinya yang utama, sesuai dengan petunjuknya. Terima kasih Bu Ima atas pertanyaannya. Berikutnya pertanyaan kedua dari Ibu Maria Espiana. Dari Ibu Maria Espiana yang akan dijawab atau ditanggapi oleh Bu Dian. Pada Bu Dian kami persilakan. Oh, yang tadi sebelum pertanyaan. Oke. Halo, selamat pagi Bu Maria. Iya, selamat. Untuk pertanyaan Bu Maria tadi, Ibu kan sudah membuat aksi nyata dari bulan Maret, tetapi kenapa kok sampai hari ini belum divalidasi? Itu mungkin gini Bu ya, seperti ini saya berbagi pengalaman saja. Saya pernah membaca di artikel itu, aksi nyata ini biasanya dinilai pada hari Rabu di minggu ke-4 kalau tidak salah. Tetapi saya juga pernah membuat aksi nyata yang topik narkoba, itu bahkan sampai 4 bulan itu belum divalidasi. Tetapi aksi nyata yang
saya buat setelah topik narkoba itu langsung divalidasi. Jadi untuk mengapanya kan mungkin sedang menunggu antrian karena saking banyaknya aksi nyata yang dinilai oleh para kurator. Kita tidak tahu, mungkin aksi nyata jenengan memang belum dapat giliran seperti itu. Jadi ditunggu saja dan sering dicek di PMM. Nanti pasti akan tervalidasi. Ya, makasih. Oke, baik Bu Maria Espiana yang sudah memberikan pertanyaan dan sudah ditanggapi oleh Bu Dian. Jadi itu enggak ada itu. Ini ada bisa bang WFO, bang nyusun kok. Ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau cukup mungkin mohon maaf untuk suaranya di mute agar acara lancar Bu Maria Espiana. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, karena Pak Koyin tadi memberikan penguatan terkait tips dan trik, maka sesi 1 saya kira sudah cukup sehingga kita buka sesi 2. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Untuk itu kami persilakan ada 3 Bapak Ibu yang mungkin bisa memberikan tanggapan. Kami buka, semoga Bapak Ibu. Kami persilakan. Jangan lupa kami resen. Dan mohon maaf sambil menunggu Bapak Ibu, terkait link absensi yang sudah dibagikan di kolom chat, silakan bisa segera diisi. Karena begitu sesi webinar ini selesai, maka link absensinya juga kami anggap sudah ditutup. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang belum mengisi link absensi yang ada di kolom chat, monggo kami persilakan segera mengisi, karena apabila webinar ini sudah selesai, maka link absensi tersebut juga sudah tidak berlaku lagi. Kami persilakan untuk ngisi sambil menunggu Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan ataupun pertanyaan di sesi yang kedua. Di kolom chat silakan bisa diisi. Oke, baik Bapak Ibu, apakah ada lagi? Kami masih buka kesempatan. Oh ya, silakan. Kami persilakan Kak Masa. Kak Masa. Sedang terbang di angkasa. Kami persilakan. Masih di mute, suaranya belum terdengar. Kak Masa. Pak. Halo? Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat semuanya. Di apa yang disampaikan dari Suhartati sama Dian, ada beberapa yang saya tanyakan karena saya belum pernah membuat aksi nyata sama sekali. Jadi yang saya tanyakan yang pertama, cara mengimplementasikan aksi nyata yang secara efektif dan kemudian perubahan apa? Perubahan sikap apa yang dari ibu-ibu tadi Bu Dian sama Bu Suhartati yang dialami sudah melakukan aksi nyata tersebut. Jadi selama melakukan aksi nyata dan sudah berhasil mendapatkan sertifikat, kemudian perubahan sikap apa yang dari Bu Suhartati maupun Bu Dian yang dialami setelah melakukan proses penguploadan di PMM tersebut. Itu saja Bu, ya nanti saya menjadi contoh dari Dian dan Suhartati sehingga nanti saya bisa menyelesaikan aksi nyata di dalam PMM. Baik, sudah cukup Kak Masa? Cukup Pak Robi, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi ada
bagaimana cara mengimplementasikan aksi nyata dalam keprofesian Bu Hartati maupun Bu Dian sehingga bisa efektif aksi nyata itu. Terus yang kedua, ada tidak perubahan sikap setelah Bu Tati dan Bu Dian mengimplementasikan aksi nyata itu dalam keprofesian atau kepekerjaan ibu-ibu ini. Silakan, monggo kami persilakan ke Bu Dian dulu ya, Bu Dian. Monggo. Oh, Bu Tati dulu. Oke, silakan. Bu Hartati, kami persilakan untuk menanggapi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Masa. Silakan, Bu Tati. Terima kasih Kak Masa yang sedang terbang di angkasa ini, mungkin ya sedang goyang-goyang. Saya lihatnya kok lucu sekali, jadi hiburan untuk saya. Terima kasih Kak Masa. Untuk implementasinya aksi nyata ini, mungkin kalau terkait dengan saya sebagai guru fisika, jarang ya. Tapi kalau terkait sebagai guru, ini sangat banyak sekali. Karena tujuannya atau sasaran kita memang sebagai guru yang nanti diimplementasikannya ke anak-anak atau ke teman sejawat kita. Jadi contohnya pada waktu tentang topik disiplin positif, ini sekaligus saya menjawab dua-duanya ya. Implementasinya ketika kita membuat keyakinan kelas, di salah satu aksi nyata di disiplin positif itu adalah membuat aksi nyatanya berupa keyakinan kelas. Ketika kita membuat keyakinan kelas, ada beberapa hal yang sangat berubah di situ dari sikap anak-anak. Contohnya ketika kita mengimplementasikannya untuk pembuatan keyakinan kelas. Nah, di situ kita sampai terakhir yaitu membuat poster ya. Ketika kita masuk dan anak-anak itu rame, tolong dilihat lagi keyakinan kelasnya apa toh yang perlu disepakati. Oh iya Bu, keyakinan kelasnya seperti ini gitu. Ini saya terapkan 1 tahun yang lalu di 10.3. Kebetulan kelasnya Pak Hoyen dulu dengan pemimpinnya Mas Roed itu sangat-sangat bagus sekali karena sudah ada keyakinan kelas yang tertempel di situ. Juga di 10.1 dulu pernah saya terapkan juga. Dan itu sangat merubah sikap mereka. Misalnya kalau ada rame guru pas nerangno rame, itu nanti bisa tolong dilihat lagi keyakinan kelasnya apa toh gitu. Terus mereka diam. Terus tentang kebersihan juga di situ kebetulan ada poinnya kebersihan. Itu juga kalau diingatkan ketika kita baru masuk, loh kok kotor sekali, keyakinan kelasnya apa kemarin? Itu langsung dengan cekatan sudah tidak kita nyuruh, ayo yang piket bersihkan itu sudah enggak, langsung mereka dengan sadar diri yang piket langsung seperti itu Pak perubahan sikap yang terjadi. Kalau mau mengimplementasikannya di fisikanya mungkin kita jarang, tapi kalau sebagai guru itu banyak sekali. Karena topiknya kan di situ secara umum ya tidak menjurus ke mapelnya, tapi secara umum kita sebagai guru. Seperti itu Pak Masa, atau mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu guru yang lain, monggo. Baik, terima kasih Bu Dian. Jadi itu tadi beberapa Bu Tati terkait tanggapan dari Kak Masa tentang perubahan atau hal positif yang bisa dilakukan setelah kita membuat aksi nyata. Tadi sudah dicontohkan. Bu Dian, ada tambahan? Cukup? Oh iya, Bu Dian. Monggo Bu Dian, silakan bisa berbagi praktek di sini. Oke Pak Masa, kalau tadi Bu Tati kan itu efeknya ke anak-anak ya. Ini kalau ke saya sendiri. Jadi ada salah satu topik PMM itu yang tentang perkembangan remaja di usia SMA. Nah, setelah membuat aksi nyata tersebut, saya itu jadi tahu ya, cara memperlakukan anak-anak usia SMA itu seperti apa, cara mengajak mereka berkomunikasi itu seperti apa, gitu. Jadi itu kalau buat saya seperti itu. Kalau untuk diri saya, mungkin nanti kalau Pak Masa mengerjakan aksi nyata yang topik tersebut, nanti mungkin Pak Masa juga akan mendapatkan pengalaman yang sama. Monggo dicoba. Karena belum mencoba sama sekali Bu. Ya. Coba itu. Oke, baik, silakan. Baik Bapak Ibu, karena sesi kita sudah, saya kira sudah cukup, kurang 5 menit. Sebagai penutup nanti kami mohon, oh ya, oke, sebelum nanti ditutup oleh Pak Sunaryo sebagai penguatan sesi webinar hari ini, kami mohon Bapak Ibu menyalakan kamera karena kita adakan sesi foto bersama. Bu Ima. Bu Ima, monggo sesi foto. Bu Ima, sesi foto Bu Ima.
Monggo Bapak Ibu Guru untuk menyalakan kameranya. Gayanya gimana, Pak? Gaya ganti. Ya, Pak. Sudah siap, Ima? Hitung lima. Ayo dihitung. 3. Tapi di layar saya nggak semuanya terlihat. Bu Ima, salam dari ini. 1, 2, 3. Monggo ganti gaya. Gaya apa? Gaya bebas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ampun. Terima kasih, Ima. Kami. Oke, baik. Bu Ima. Luar biasa, Bapak Ibu hebat dan berbahagia pada siang hari ini. Sebagai penutup, kami harap Pak Sunaryo untuk memberikan penguatan sekaligus kesimpulan terkait sesi webinar kita pada siang hari ini. Dan kami mohon Bapak Ibu yang sudah resen, karena sesi kita juga sudah berakhir karena kita dijadwalkan sampai 10:30, maka sebagai penutup dan kesimpulan kami mohon Pak Sunaryo untuk memberikan penguatan ataupun tambahan. Sumonggo, kami persilakan Pak Sunaryo. Ya, baik, terima kasih Pak Robi. Untuk hari ini kita sudah melakukan webinar yang sangat luar biasa ya, yaitu mendesain aksi nyata di PMM yang tadi sudah dipaparkan oleh Bu Dian sama Bu Suhartati dengan sangat rinci, mulai dari apa itu PMM, kemudian aksi nyata, kemudian bagaimana cara membuat dalam membuat aksi nyata, kemudian bagaimana bisa divalidasi dan seterusnya gitu ya. Ini suatu hal yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan menjadikan pencerahan buat kita semua gitu ya, sehingga kita bisa membuat aksi nyata yang kemudian divalidasi di dalam PMM, kemudian sampai mendapatkan sertifikat. Seperti yang disampaikan oleh Bu Ima tadi, saya juga sebenarnya dulu juga mengalami seperti itu. Satu kali membuat aksi nyata ternyata ada revisi dan saya tidak mau merevisi juga gitu ya. Akhirnya saya hanya membuka-buka dan semuanya sampai postes, semua tema itu lanjutkan ke aksi nyata, semuanya seperti itu. Nah, baru akhir-akhir ini langsung saya membuat 7 atau 10, 7 sudah sertifikat dan 3 masih dalam taraf menunggu. Jadi saya sebenarnya mudah sih membuat aksi nyata itu, mungkin hanya 5 menit atau 10 menit itu sudah selesai sebenarnya. Nggak sampai setengah jam, Pak. Nggak sampai setengah jam. Itu sudah selesai. Kemudian mungkin hanya 1 bulan itu saya bisa menyelesaikan 10 aksi nyata itu. 1 bulan 10 aksi nyata dan sudah divalidasi sekitar 7, 3 ini belum, masih dalam tahap menunggu gitu ya. Jadi saya harapkan Bapak Ibu juga sama seperti itu. Sama seperti itu artinya tidak bosan-bosannya atau jangan langsung putus asa ketika aksi nyata kita ditolak. Terus yang kedua seperti yang disampaikan oleh Kak Masa tadi juga gitu ya, yang disampaikan oleh Kak Masa, pasti ada perubahan gitu, jawabannya Budian seperti itu ya. Ya pasti, ketika kita membuat aksi nyata, ketika kita menulis gitu ya, maka ketika yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan tulisan kita, itu sangat bertentangan dengan hati nurani kita gitu. Sehingga apa yang kita lakukan itu pasti akan ada koridornya, ada panduannya. Apa panduannya? Ya itu apa yang kita tulis itu gitu, yang kita tulis itu. Kalau tidak sesuai dengan apa yang kita tulis, rasanya di hati itu nggak enak gitu ya. Ada beban gitu, rasanya seperti itu. Jadi ketika kita sudah membuat aksi nyata, jelas diri kita secara pribadi berubah, kemudian perlakuan kita terhadap siswa, perlakuan kita terhadap sesama rekan guru itu jelas sangat berubah. Jadi mungkin seperti itu. Jadi aksi nyata di sini memang sangat penting untuk kita buat dan kita lakukan. Mungkin seperti itu Pak Robi. Terima kasih. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Bapak Ibu hebat luar biasa. 90 menit sudah kita bersama menjalani sesi webinar ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, kalau di awal tadi saya awali pantun, saya juga ingin mengakhiri dengan pantun Bapak Ibu. Mumpung hari Jumat, Jumat berkah, saya ingin berpantun pokoknya ya. Bagi-bagi pantun. Rasanya enak masakan opor. Dibawa mama pergi ke kantor. Mama siapa tuh? Ibu bapak adalah pelopor. Bergerak bersama menjadi inisiator. Mama lagi mama siapa saya nggak tahu. Diulang Pak Robi, diulang. Sudah hafal. Langsung duduk tadi munculnya. Mama siapa? Diulang Pak Robi. Mama yuk. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu hebat luar biasa. 90 menit kita bersama, mudah-mudahan bermanfaat. Selaku moderator, jika ada kekurangan, kesalahan dalam memandu acara tadi, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teng ngemot kayu. Thank you. Komen luas Pak Koin. Kita terbang Pak Koin. Untuk monggo ngopi. Ya Ayo ngopi. Saya iki mengikuti Pak Fani, Pak Hojen melok nanti. siapa yang terbang dulu Pak? Saya juga ikut. Pak Yo, saya ikut. Tapi absennya kok enggak ada Pak Yo. Tadi tolong. Tidak saya enggak ada. Dengar Cetrum bolak-balik tak kirim Pak. Tak ngotot. Enggak ada ya. Kurang Pak Yo. Tidak ada. Biar. Biar.